Uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas adalah yang pertama kita lakukan klik Analyze, lalu Regression, Linear, lalu masukkan volume penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent. Kita klik save, beri tanda standardize pada residual, klik continue, klik OK. Lalu kita lakukan analysis lagi, analyze non-parametric test, lalu klik one sample KS, masukkan standardized residual ke test variable list, klik OK. Nah, kita lihat di bagian asumsi seek to tilde-nya menghasilkan 0,200. Jadi dapat dipastikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika di dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas, maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinear. Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan uji multikolinearitas adalah yang pertama kita klik Analyze, lalu Regression, Linear, masukkan variabel penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent, klik statistik, beri centang pada collinearity diagnostic, lalu continue, kemudian klik OK. Nah, lalu kita lihat di bagian output pada koefisien. Variabel iklan ini nilai VIF-nya 1,663 dan personal selling 1663, yaitu kurang dari 10. Maka dipastikan bahwa variabel tidak mengandung gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji apakah ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Di sini saya akan melakukan analisis uji Gletser. Yang pertama kita masukkan data pada SPSS, lalu kita klik Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan kotak volume jualan ke kotak dependent, iklan dan personal selling ke independent, lalu kita klik save, beri tanda centang pada unstandard dash, lalu klik continue, klik OK. Lalu kita transform compute variable, lalu pada target variable kita tulis address. Pada numeric expression kita pilih ABS. Lalu unstandardized residual kita masukkan ke numeric expression. Lalu klik OK.
Lalu kita lakukan analis lagi, analyze, regression, linear. Pada kotak dependent kita ganti menggunakan address. Klik OK. Lalu kita lihat hasil outputnya pada koefisien. Di sini bahwa nilai SIG iklan adalah 0,136 dan personal selling nilai SIG-nya 0,863. Artinya lebih besar dari 0,05, maka variabel tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau ruang. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk melakukan uji autokorelasi. Yang pertama kita klik analyze, regresi, linear. Lalu volume penjualan kita masukkan ke kotak dependent, iklan dan personal selling ke independent. Lalu kita klik statistik, beri tanda centang pada Durbin Watson, lalu kita klik continue. Klik OK. Nah, di sini muncul hasil outputnya. Kita lihat yang di model summary. Nah, di Durbin Watson-nya menunjukkan angka 1,983. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tidak mengandung gejala autokorelasi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis regresi juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung. Yang pertama saya akan melakukan langkah-langkah untuk menganalisis uji regresi sederhana. Yang pertama kita lakukan klik analyze, regresi, linear, lalu masukkan variabel penjualan ke kotak dependent, lalu promosi ke independent, lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul hasil outputnya, bisa dilihat pada model summary. Lalu ada ANOVA dan koefisien. Lalu di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis uji regresi berganda. Yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kita melakukan klik analyze, regression, linear, lalu masukkan volume penjualan ke kotak dependent, harga dan pendapatan ke kotak independent, lalu klik OK. Nah, di sini langsung muncul
hasil outputnya. Bisa dilihat di sini.